kepada leadership and development coaching. Itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Jadi anytime Bapak Ibu datang ke Medan, silakan kontak-kontak ya, supaya kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu ya, bisa saling berbagi manfaat. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan singkat dari saya. Izinkan saya juga ingin memperkenalkan materi kita hari ini seperti udah dibukain sama Pak Sandi ya tadi, luar biasa. Kita akan belajar hari ini tentang points of view. Sebenarnya nggak belajar sih, tapi lebih kepada ngerasain gimana sih rasanya coaching pakai points of view itu. Karena mungkin kalau saya mau tanya ya Bapak Ibu, mungkin yang pernah ngerasain pengalaman coaching kan biasanya bayangannya apa ya? Dipanggil ke satu ruangan, terus tiba-tiba ngobrol 4 mata gitu ya. Kemudian pintu ditutup, disiapin kertas di depan Anda, nah silakan isi form, tanda tangan gitu ya. Lalu dikejar-kejar, ditanya-tanyain apa masalah kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan terjadi kalau ini bla 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 begitu ya. Jadi ya kesannya coaching itu sesuatu yang menakutkan gitu. Dan akhirnya ada retensi, ada blocking dari si coaching gitu. Coachingnya nggak akan mau terbuka, suasananya juga begitu, si coachnya juga ngejar banget sama mau tahu banget sih apa yang terjadi pada diri saya gitu, kepo banget nih, kepo banget sih, kalau gua nggak mau cerita emang kenapa gitu. Nah jadi akhirnya ditemukan satu teknik yang baru, teknik hanya menggunakan satu gambar yang berisi sebuah kata di gambar tersebut. Nah teknik ini ternyata sangat efektif untuk membuka kerak-keraknya ya gitu ya, membuka sesuatu yang terpendam di dalam dasar hati pikiran seorang coaching begitu. So saya langsung aja Bapak Ibu. Nah, points of view itu dikatakan termasuk satu teknik coaching yang sangat unik karena dia menggunakan foto gitu. Ya, secara visual dia menggunakan foto sebagai media untuk melakukan coaching. Lalu metode ini juga cocok digunakan baik itu one on one ya atau dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Dan seperti saya bilang tadi juga menggunakan teknik metode visual dan asosiasi. Asosiasi itu artinya menghubungkan antara satu kata dengan kata lain, gambar satu dengan gambar lain. Disebut kalau dalam psikologi seperti fototerapi ya. Nah, memunculkan insight untuk menghasilkan sebuah tindakan. Nah, berikutnya di dalam point of view juga terjadi dialog yang efektif. Supaya apa? Coaching merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka tanpa adanya judgment. Lalu memperluas sudut pandang, seperti namanya points of view, menjadi points of view, sudut pandang yang semakin luas. Dan cocok untuk semua generasi. Kenapa? Karena hampir semua generasi suka namanya foto. Ya, mulai dari generasi kolonial sampai milenial gitu ya. Dari yang beliau sampai belia gitu ya. Semuanya pasti senang lihat foto pribadi, foto di dinding, apalagi foto di Instagram gitu ya. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto bareng gitu. Posting foto di Instagram gitu ya. So, sesuatu yang berbau visual itu sangat menarik buat hampir sebagian besar orang. Nah, jadi Bapak Ibu, teknik ini yang akan coba kita praktekkan malam hari ini, supaya kita ngerasain nih, oh ini ya rasanya pakai points of view ya. Oke, bisa ya? Kita langsung ya. Nah, ini beberapa gambaran kalau kita lakukan sebuah metode coaching secara offline. Artinya kita bertemu langsung tatap muka. Nah, begini nih visual atau ambience yang akan Bapak Ibu temukan biasanya di dalam sebuah training points of view. Itu disusun-susun, kartu-kartunya disusun sedemikian rupa, jadi suasananya nyaman ya. Bayangin kalau kita coaching dengan suasana begini, pasti enak banget tuh. Dibandingin duduk di ruangan gitu ya. Hanya dinding dan pintu gitu ya. Dan wajah atasan kita di depan kita, wow, seram gitu ya. Asik banget. Ini playful banget ya, Bang. Ya, ini jadi seperti bermain ya. Kang Sandi, ini seperti kita bermain-main gitu. Ada main kartu-kartu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mencoba merangkum dari points of view itu, kata kunci dari points of view itu ada di kata points. P-O-I-N-T-S. Kita mulai dari P-nya. P-nya itu adalah picture as media. Jadi gambar itu adalah menjadi media, di mana itu akan digunakan sebagai alat kita untuk melakukan coaching. Tadi Kang Andi juga bilang biasanya coaching kan bermain di teknik komunikasi, jenis pertanyaan yang kita ajukan terbuka tertutup, bla 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 dan seterusnya gitu. Tapi ini menggunakan gambar sebagai medianya. Yang kedua adalah O. Kita lakukan observasi terhadap gambar yang ada di hadapan kita gitu. Jadi observasi gitu, itu O-nya. Kemudian I-nya adalah insight seeking, Bapak Ibu. Kita mencoba mencari insight-nya. Apa sih insight yang ada ketika kita melihat kartu tersebut? Lalu berikutnya huruf N-nya adalah no judgment. Artinya apa? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah terkait dari sudut pandang kita. Jadi ketika Bapak Ibu melihat sudut pandang yang berbeda dari satu kartu, karena bisa saja satu kartu dilihat dari sudut pandang yang bermacam-macam oleh semua orang gitu. Beda orang, beda sudut pandang, dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita nggak bisa judge bahwa sudut pandang seseorang salah, sudut pandang seseorang lebih benar dari yang lain, itu nggak ada.
Dan yang berikutnya adalah T. Setiap coaching selalu bertujuan untuk apa? Ada action yang dilakukan. Jadi T-nya adalah take action. Karena setiap coaching ujung-ujungnya adalah ada perubahan dari perilaku, perubahan dari aksi untuk mencapai sebuah solusi atas situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah supportive and safe environment. Artinya apa? Di dalam coaching kita harus menciptakan suasana yang nyaman buat para coaching. Pastikan mereka nyaman, aman, dan terbuka untuk mereka bisa bebas menyampaikan apa ekspresi pikiran dan perasaan mereka. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi setiap nanti ingat POY, ingat aja kata points of view itu adalah points. Oke? Baik. Mau nggak nih kita langsung ngerasain main points of view? Kalau mau coba, saya mau lihat dong jempolnya dong. Kalau sudah siap, kita acungkan jempolnya dong semuanya. Biar kita tuh kelihatan ya udah mau siap untuk bermain ya. Oke. Siap. Udah pada penasaran semua. Penasaran semua ya? Iya. Saya juga udah nggak sabar nih sebenarnya kan. Oke. Nah, sebelum kita melakukan coaching, kita harus melakukan yang namanya tahap pertama yaitu pause. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan silakan ketik di chat apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang kata pause. Apa sih definisi pause menurut Bapak Ibu? Silakan, ayo. Kalau ada yang mau sharing langsung juga boleh, unmute saja. Kalau mau chat juga boleh, silakan. Apa itu sih? Apa pause itu? Oh, Pak Abe berhenti sejenak katanya gitu ya. Berhenti sejenak, wes keren. Ada lagi? Ada yang lainnya? Yang lainnya atau mau di-unmute aja? Oh, break. Boleh langsung ngomong keren. Ya. Wih, break. Ada jenis ikan ini, menarik ini. Paus, ikan paus. Iya, saya tahu. Oh, ikan paus. Keren. Ini kreatif banget nih ya, ikan paus. Oke. Iya. Paus gitu ya. Iya. Bu Diana istirahat. Kalau Pak Jan, tarik nafas katanya. Tarik nafas. Tarik, Mang, gitu ya. Iya. Terus, siapa lagi? Ada lagi, Kak? Belum ada nih, belum. Oh, ini. Jeda. Ini jeda dari Bapak Number. Saya kasih nama Pak Number atau Ibu Number gitu ya. Banyak lagi namanya. Wes, oke, jawabannya keren-keren semua ya. Dari jawaban Pak Ekan yang perlu dijelaskan sama Pak Sandi, coba. Ternyata paus juga bermakna puasa ngomong. Puasa, iya. Oh iya, keren banget. Tepuk tangan doang. Pak Eka gitu loh. Memang berpikir tanpa mikir, ini keren banget ya masternya. Tanpa mikir hasilnya luar biasa ya. Iseng ya. Dari Pak Benyamin ada berpikir sesaat. Ya. Bukan berpikir sesat ya, Kang ya? Semoga bukan ya. Oke, Bapak Ibu, jawabannya luar biasa, keren-keren semua. Jadi kalau bisa kita rangkumkan ya, ini jawaban-jawaban Bapak Ibu. Pause itu adalah momen kita untuk yang namanya diam, lalu berhenti bergerak, lalu time out ya, tadi ada katanya break, time out, mengubah frekuensi Bapak Ibu. Dari frekuensi yang tadinya bising gitu ya, diubah frekuensinya menjadi frekuensi yang lebih calm, tenang. Itu namanya pause. Lalu mengubah energi yang tadinya meledak-ledak menjadi energi yang lebih rileks. Lalu akhirnya apa? Ketika kita rileks, kita punya ruang yang lebih luas untuk mengamati. Seperti tadi saya sempat bilang di observasi ya Bapak Ibu ya. Untuk melakukan observasi kita perlu rileks. Dan berikutnya supaya tercipta clarity dan calmness, ketenangan dan kejelasan. Dan yang terakhir, me time, really meet ourselves. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pause. Ya, mari silakan Bapak Ibu ambil posisi duduk yang paling nyaman saat ini juga. Silakan ambil posisi duduk Bapak Ibu yang paling nyaman buat Bapak Ibu masing-masing. Mau duduk di kursi, di sofa, dimanapun itu silakan ambil posisi duduk paling nyaman. Silakan atur pernafasannya Bapak Ibu supaya lebih rileks. Tarik nafasnya dengan dalam secara perlahan dan hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafasnya sekali lagi. Hembuskan perlahan. Oke ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Oke. Baik. Sambil menikmati pernafasan yang lebih tenang dan teratur, suasana lebih rileks, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat-ingat sebentar, kapan ya terakhir kali kita mengucapkan terima kasih kepada anggota tubuh kita, seperti tangan, kaki, yang sudah menopang kita dalam seluruh aktivitas kita sampai hari ini. Kapan ya terakhir kali kita mengucapkan terima kasih juga kepada diri kita yang walaupun lelah, tetapi masih semangat dan punya daya juang
untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi. Untuk itu, seperti saya tadi bilang, ini waktu buat kita me time, kita bicara pada diri kita sendiri, kita ajak ngobrol diri kita, say thanks to yourself, ajak diri Anda untuk berterima kasih kepada diri Anda sendiri, dan mari Bapak Ibu saya ajak untuk silakan pejamkan matanya sejenak, dan saya akan putarkan lagu, dan silakan menikmati lagu ini, dan liriknya, dan alunan nada-nadanya, sembari talk to ourselves. Silakan Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh menikmati momen bersama diri Bapak Ibu sendiri. I am blooming as a flower. I am fresh as a dew. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am free. I am free. Silakan tarik nafas panjang sekali lagi Bapak Ibu dan hembuskan perlahan-lahan. Terima kasih. Silakan buka matanya kembali. Oke. So, gimana? Boleh dong sharing apa perasaan Anda setelah melakukan pos? Silakan Bu Dian, mungkin bisa ditanyakan melalui chat atau mungkin kalau ada yang mau sharing. Ya, silakan. Teman-teman, apa yang tadi Anda rasakan melewati perjalanan walaupun sebentar, tapi saya yakin kedalamannya itu luar biasa ya. Yuk, sharing. Apa Yes. sensasinya yang Anda dapatkan dari perjalanan keheningan Anda? Yuk, boleh Bapak Ibu sekalian di chat. Yes. Kami tunggu, walaupun cuma Mari. satu kata, tapi bisa menggambarkan banyak hal. Silakan. Apa yang dirasakan Ada? boleh Bapak Ibu? Tadi setelah melewati lagu yang keren banget, breathing in, breathing out, betul nggak sih?
Benar-benar. Kemudian ada syair yang berkata I'm free katanya. Wah, luar biasa Yes. ya. Oke, ini dari Pak Daniel ya. Agak lebih ringan. Kalau Pak Agak Budi, lebih ringan. yes, tenang dan meditatif. Ya. Ini Bapak atau Ibu Wandi, fresh. Kalau Pak Benyamin, riang. Oh iya, bagian Iya. akhir ini tuh dia agak riang gitu ya. Keren. Tapi jadi menyenangkan gitu. Oke, ada lagi kah? Oke. Kalau nggak ada, oke, kita keep. Oh, Ya, damai, kita lanjut kata ya. Pak David. Damai. Wah, luar biasa. Pak Abe menyenangkan. Menyenangkan. So, Bapak Ibu, terima kasih. Ini boleh kita rangkum ya. Jadi satu pengalaman yang luar biasa. Jadi beberapa perasaan yang Bapak Ibu rasakan, tenang, rileks, lebih fokus, nyaman, ya. Ada rasa damai tadi ya, riang, enjoy, ya, happy gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu ya tadi perasaannya kita. Nah, sekarang kita sudah ready nih. Kalau tadi Anda sudah dapatkan perasaan yang seperti yang ada di layar ini, maka artinya kita sudah siap untuk masuki tahap berikut dari coaching menggunakan points of view. Nah, Bapak Ibu silakan seperti yang diinstruksikan di undangan ya. Silakan siapkan kertas dan ballpoint-nya Bapak Ibu. Yuk, mari. Kalau sudah ada, silakan langsung disiapin kertas dan pulpennya. Bagi yang belum, silakan. Mungkin ada yang mau bergerak sebentar, mengambil pulpen dan kertas, silakan. Saya tunggu beberapa detik. Yes, penting banget soalnya Bapak Ibu supaya Iya, benar. Anda bisa mendapatkan manfaatnya luar biasa banget. Kemarin kami udah coba dan memang benar-benar butuh kertas dan bolpen. Kertas kosong, nggak perlu banyak Bapak Ibu, 1 lembar kertas kosong aja sebenarnya udah cukup. Kalau Anda merasa Anda bisa langsung mengakses 2, ya udah 2 untuk ya be ready aja gitu. Yes, betul sekali, Bu Dian. Yuk, sambil ngelihat yang lainnya apakah sudah ready? Bagi yang sudah ready, boleh dong di jempol-jempolnya supaya kami tahu bahwa kita udah bisa siap. Oke. Sip, udah ya. Rata-rata udah siap. Pak Dino ini menghilang. Mungkin lagi mencari kertas kali ya. Itu papa saya ikutan nonton ya. Halo Oh Pak, iya, Pak Malau. Oh, pantasan saya bilang ini ada apa malah gitu kan. Ternyata Itu papa bapaknya. saya, halo Pak. Jadi pertama kali papa saya ngeliatin saya ya, ngajar ya. Oke. Oke. Ya, oke. Hai Pak Jafar. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu kalau semuanya sudah siap dengan kertasnya, yuk kita langsung masuk ke sesi berikut dari points of view ini. Kalau sudah ya, yuk. Sekarang silakan ambil kertasnya dan gambarkan Bapak Ibu 3 kotak-kotak seperti yang ada di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Jadi taruh ada kotak pertama tempat kartu pertama, di tengahnya kartu kedua, dan yang sebelah kanan kartu ketiga. Karena setelah ini kita akan ambil kartu ya, kita main aduk-aduk kartu nih, dan nanti kartunya ditaruh di setiap kolom-kolom yang sudah Bapak Ibu gambarkan di kertas yang kosong tadi. Yuk, silakan Bapak Ibu. Kalau sudah, boleh dong kasih kode jempol begitu, atau di reaction juga boleh. Ya, boleh. Kalau sudah. Oke. Sudah ya? Yuk kita Ada next masih ya. menggambar nih, ada yang masih menggambar. Ada masih menggambar ya? Oke, kita tunggu beberapa detik lagi. Oke. Oke. Kalau sudah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk sudah kayaknya fokus. Jadi nanti setelah ini kita akan buka website. Nah, jadi saya minta kepada Bapak Ibu, ketika websitenya nanti muncul, jadi nanti websitenya bisa dibuka di kolom chat. Bapak tinggal klik saja yang di-share oleh Bu Dian di kolom chat. Fokuslah pada gambar dan kata pada kartunya. Jangan fokus kepada apa yang berada di luar gambar atau kartunya. Ya, nanti saya boleh jelasin juga. Sip. Intinya jangan terganggu dengan ada nanti seperti kata my ideal atau my reality. Jangan fokus ke situ, tapi fokus saja kepada kartu dan kata yang tertulis pada gambar tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Bapak Ibu saya sudah mengirimkan di chat. Silahkan Anda tinggal klik. Tinggal klik mestinya udah langsung masuk ya. Betul. Di Kita handphone masuk pun ke juga website tetap ini. bisa Anda lakukan. Anda klik pasti akan masuk ke apa istilahnya ya, tampilan yang baru gitu. Ya.
websitenya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai 2 device itu jauh lebih bagus, artinya yang laptop itu tetap muncul. Jadi coba dibuka linknya dari handphone. Atau kalau mau langsung dari laptopnya juga boleh. Tapi memang nanti kalau yang dari handphone, nanti Bapak Ibu akan saya harap untuk stay tetap di websitenya saja. Artinya tidak kembali ke layar Zoom. Gitu ya. Oke, kalau sudah buka linknya, silakan nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ke websitenya, mungkin ada kasih tanda dong kalau Anda sudah masuk. Boleh Bapak Ibu, Anda kasih jempol atau di chat bilang udah masuk gitu ya. Sudah masuk Bapak Ibu? Actually sebenarnya begitu Anda, oke, udah, Ibu kita sudah ya. Lalu sudah masuk, Bu Vidi udah, beberapa udah masuk. Jadi begitu Anda klik, Bapak Ibu tunggu aja sejenak Bapak Ibu. Karena pasti dia akan mulai loading gitu kan. Nah, tunggu sampai kemudian nanti akan muncul dengan tampilannya. Automatically ya. Ada tulisan nanti begitu muncul, ada tampilan Welcome to the Points of View Experience. Oke. Sudah semuanya Bapak Ibu? Jempol, jempol, jempol. Yang sudah? Ada yang belum? Pak Eka sudah. Pak Eka sudah ya. Karena kita baiknya mulainya kalau memang semua udah pada masuk ya, supaya kemudian ini jalannya berbarengan soalnya. Sip, Pak Arif udah. Pak Surya Pak Ferry juga bisa sudah. berarti? Pak Benyamin, Pak David, Pak Jan, udah berhasilkah? Oke, ada yang masih connecting. Sip, udah berhasil ya Bapak Ibu ya? Oke, nggak apa-apa Pak TJ, kayaknya kita mulai saja. Oke. Ya, oke. Kalau sudah muncul, langsung aja Bapak Ibu kita enter, kemudian skip proses, karena proses pertama dia akan minta kita untuk lakukan pause, which is sudah kita lakukan. Ya, tadi kita sudah selesai pause, jadi langsung klik saja skip this, dan Bapak Ibu akan dituntun kepada 5 pilihan, ada bulat-bulat di situ, warna-warni, kemudian silakan Bapak Ibu klik resilience yang berwarna hijau, kalau di mobile phone itu yang warna hijau paling bawah. Kalau di laptop dia mungkin yang sebelah kanan ya. Resilience yang berwarna hijau. Kalau sudah klik resilience, dia akan muncul pilihan untuk subtopik atau subtopik ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kami Di make sure subtopik. dulu. Semuanya udah sampai di resilience-nya ya? Sudahkah? Resilience-nya sudah ya, resilience. Resilience-nya udah? Atau ada yang belum? Kalau ada yang belum, boleh minta tolong untuk di chat. Karena paling nggak di tahapan ini. Kalau sampai ada tulisan kata-kata yang muncul, Anda skip-skip aja dulu yang di bagian sebelum resilience ya. Karena dia kayak ada semacam itunya. Oke, ada yang belum? Ibu kalau ada tulisan terbang-terbang, kalau Ibu di laptop, ada tulisan terbang-terbang tadi, nah itu di skip-skip aja. Sampai akhirnya skip ya. muncul tulisan What would you like to explore? Ya. Sampai ketemu di bagian What would you like to explore? Nah, nanti di bagian bawah ada tulisan resilience. Jadi. Sudah ya? Resilience ya. Resilience. Selalu salah saya ngomong. Nggak apa-apa. Oke. Oke, semua udah? Yang udah boleh dong jempol Bapak Ibu. Nanti setelah ini sih saya yakin akan lebih mudah buat Anda menjalankannya. Ya. Atau, oke, sudah. Pak Dinov sudah. Pak yang lainnya sudah semua. Ada yang masih belum? Apakah ada yang masih belum? Enggak bentar, ada yang chat. Enggak kedengaran suaranya. Oh, Ibu nggak bisa dengar suara saya, Bu Mekar? Belum dengar suaranya ya? Suara apa, Bu? Memang kita ini aja. Jadi buat yang baru masuk, Bu Mekar kayaknya tadi baru masuk. Silakan lihat di bagian chat, ada link yang saya sharekan. Minta tolong untuk kemudian Anda klik aja.
Setelah Anda klik, lalu kemudian Anda masuk, ini saya share ulang lagi di bawah. Anda klik, setelah Anda klik, langsung klik Let's Play. Setelah Let's Play, lalu kemudian akan ada tampilan beberapa di skip-skip aja, sampai muncul tulisan What would you like to explore? Lalu kemudian ada bola-bola, ada 5 bola di situ, warna-warni gitu ya, lingkaran-lingkaran warna-warni. Nah, tugas Anda adalah lihat di bagian hijau, lingkaran hijau di bawah, sebelah kanan bawah. Oke, kita sudah bisa mulai ya, tahap berikutnya ya. Ya. Kalau sudah, silakan diklik ya Bapak Ibu, itu ada pilihan subtopiknya nanti muncul, Impact of Coronavirus in my life. Impact of Coronavirus in my life. Silakan diklik aja di subtopik itu. Lalu klik Enter. Yes, itu setelah Anda klik lingkaran hijau tadi ya, baru akan muncul Bapak Ibu. Jadi selama Anda belum klik warna hijau tadi, nggak akan bisa. Lalu kemudian Anda silakan pilih yang The Impact ya Pak TJ ya. Yes, betul Bu Dian. Jadi itu di urutan kedua. The Yes, Impact, benar. The Corona. Jadi tinggal Virus. inin kursornya ke situ kalau Anda pakai laptop atau kalau Anda pakai handphone dengan tangan Anda, terus kemudian Anda klik. Lalu seklik dia akan masuk ke dalam opsi pilihan. Udah bisa langsung next ya Pak ya? Betul. Kalau sudah muncul pilihannya langsung next saja. Ya. Tapi mungkin boleh dijelaskan karena mungkin ada kebingungan di antara kawan-kawan karena urutannya ini kan kalau yang in my life itu urutan nomor 3. Ya, urutan nomor 3. The Impact of Coronavirus, bukan. Ya. Jadi nomor 2 itu in my business ya. Jadi Ya. kita yang khusus untuk yang hari ini, malam ini kita mau bahas untuk my life. Tulisnya Ya. the implication of Implication. coronavirus on my life. On my life, Jadi, ya. impact tulisannya implication. Jadi semoga tidak. Ya, Oh, oke. Ya, oke. The implication. Yes. ya di Oke. topik nomor 3 ya Bapak Ibu, di nomor 3. Implication of coronavirus in my life. Pak TJ, apakah boleh Yes, share-nya sementara di ini dulu? Di stop Ya. dulu? boleh. Oke, kalau sudah Oke. di stop, so Bapak Ibu, buat Anda yang masih kebingungan, silakan lihat di tampilan saya ya. Saya akan memperlihatkan tampilannya supaya... Nah, ini dia. Sudah lihat ya semua ya Bapak Ibu ya? Jadi, di bagian ini silahkan Anda kemudian memilih visual yang hijau, lalu kemudian di tampilan ini ada yang ketiga Bapak Ibu. The implication of the coronavirus on my life. Itu yang dipilih ya. Anda tinggal klik. Begitu Anda klik, dia akan muncul di situ. Lalu kemudian Anda tinggal pilih next. Sip. Ditunggu sejenak. Setelah Anda pilih next, maka akan muncul 3 gambar ini. Gitu ya. Sip. Kalau Anda sudah berada di sini, berarti Anda udah siap nih. Tapi jangan jangan Yes. klik start here dulu ya. Tunggu instruksi dari Pak TJ. Ya, tunggu. Yes. Ya, sabar ya. Nah, sabar supaya kita mulainya bareng-bareng nih. Instruksinya juga bareng-bareng. Semuanya Yes, udah berada betul sekali Bu Dian. sudah berada sampai di halaman ini kah Bapak Ibu? Bapak Ibu saya minta tolong mungkin bagi Anda yang memang memungkinkan untuk tampilkan videonya, mending tampilkan video Anda supaya kemudian Yes. kita juga bisa lihat responnya. Gitu ya, bagi yang bisa. Ya, Oke, semua supaya sudah? kita juga lebih interaktif ya. Benar. Oke, rasanya kayaknya sudah siap, Pak. Jadi kita bisa Sudah siap semua ya? Supaya, yes. Oke. Baik Bapak Ibu, boleh giliran saya share screen ya lagi? Oke, saya Ke stop Bu, dulu. ya, oke. Oke, sudah. Ya, Bu Dian. Oke, tadi kita sudah tiba di bagian yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti instruksi berikutnya tadi dari Bu Dian juga, kalau sudah tiba di kolom Start Here, nah sekarang saya undang Bapak Ibu, take your time, klik Start Here. Yuk, mari bersama-sama klik Start Here Bapak Ibu. Dan pada saat Anda klik akan muncul banyak titik-titik yang berterbangan. Nah, silakan pilih
salah satu dari titik yang berterbangan itu, dan klik atau tekan dengan jari Anda, terserah lingkaran yang mana saja atau titik yang mana saja, bebas. Yes, diburu lingkarannya Bapak Ibu. Manapun yang kena langsung klik gitu. Oke. Oke, sudah ketemu. Nah, setelah biasanya kalau sudah memilih satu lingkaran berwarna, akan muncul satu gambar. Tada, gambar apakah itu? Silakan masing-masing lihat. Oke, kalau sudah ketemu kartunya, sudah menemukan satu kartu, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu. Oke, semua sudah menemukan kartu? Sudah ya? Harusnya sudah ya? Yes, kartunya ada. Terus ada muncul 3 tulisan ya, choose card, read about, Yes. sama change card. Oke. Jangan Nah, diapa-apakan dulu ya, jangan Pak, ya. diapa-apain dulu. Ya, betul. Sabar. Nah, saya mau bertanya nih. Dari kartu yang Anda dapatkan, saya mau tanya, apakah Anda suka atau tidak suka dengan kartu itu? Nah, bagi yang suka, silakan centang choose atau pilih choose ya. Kalau nggak suka, saya hanya berikan 1 kali kesempatan untuk mengganti kartunya, yaitu pilih change. Tapi Oke? kalau Anda sudah mengganti, berarti Anda udah nggak bisa lagi balik ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi opsinya cuma milih sekarang atau change yang berikutnya. Kalau udah change yang berikutnya ya udah di situ aja. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah memilih, memastikan bahwa di kartu ini yang akan tetap Anda pilih, silakan Anda langsung klik choose card Bapak Ibu. Ya. Karena di kartu kedua nanti saya nggak kasih kesempatan ganti kartu lagi. Betul. Jadi kalau kalau kartu pertama ini Anda mau ganti, silakan ganti sekarang deh. Karena Yes. nggak ada kesempatan kedua. Nah, change card itu berarti Bapak Ibu Anda memilih lagi lingkaran-lingkaran mana gitu ya. Nah, Yes, begitu betul. ada otomatis, karena Anda udah milih yang kedua, otomatis Anda harus klik choose card Bapak Ibu. Ya, betul. Oke ya, so Oke. berarti mestinya semua udah ada nih. Sudah? Nomor satunya. Yes. Oke, keren dong kalau begitu. Oke, semua sudah punya kartunya. Next, kalau sudah, silakan Sip. ambil kertas yang tadi sudah Bapak Ibu tuliskan, gambarkan kotak-kotak tadi. Kan ada 3 kotak ya tadi ya, kartu pertama. Yuk, sekarang silakan tulis di kartu pertama itu kata yang ada pada gambar. Anda dapat kartu apa sih? Mungkin ada kartu creativity, ada kartu inisiatif, ada kartu failure, Together. ada togetherness. Silakan ditulis di kartu, di kotak yang kita tulis tadi kartu pertama. Yuk, silakan. Baik. Sudah ya Bapak Ibu? Ini sudah ditulis semua ya. Kata pada kartu tersebut. Nah, kalau sudah ditulis, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk memandangi kartunya. Yuk, dipandang-pandang kartu yang tadi katanya udah suka loh Bu Dian. Ah, Ini kan Bapak Ibu udah suka tuh sama kartunya ya kan ya. Nah, coba sekarang dipandang-pandang. Apa sih yang membuat Bapak Ibu suka sama kartunya? Apa sih yang menarik dari kartu tersebut? Apakah warnanya? Background-nya? Objek fotonya? Bayangannya? Atau apanya? Silakan ditulis, monggo. Ambil selembar kertas yang lain atau di bawah dari kartu tersebut, di bawah kotak yang tadi Bapak Ibu tulis, silakan yuk ditulis. Yang menarik buat saya adalah oke. Buat Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu di handphone ya, mungkin kan kecil tuh gambarnya. Bapak Ibu, just in case merasa itu kecil, ataupun di laptop, Anda bisa ngeklik gambarnya supaya dia tampil lebih gede ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu Anda klik di gambar itu, Anda kasih kursor di gambar itu, ada tulisan read about, Anda pencet itu nanti akan muncul tampilan gedenya. Ya paling nggak untuk meresapi, melihat dengan jelas gambar tersebut untuk menentukan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan Pak TJ tadi. yes, betul sekali Bu Dian. Silakan dipandang dengan penuh penghayatan ya Bapak Ibu, karena tadi suka ya sama kartunya. Betul. Oke. Oke. Ada yang baru bergabung, bagi yang telat silahkan Anda bisa, nah ini, sorry saya salah.
Buat yang baru bergabung, ini saya sharekan lagi linknya. Silakan masuk ke linknya tersebut. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah selesai menuliskan, pertanyaan berikutnya dari saya adalah, menurut Bapak Ibu, apa kira-kira yang terjadi pada foto itu 1 menit sebelum foto itu diambil? Yuk, silakan ditulis, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi 1 menit sebelum foto itu diambil? Oke. Berikutnya yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu adalah, menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi kira-kira 1 menit setelah foto itu diambil? Oke. Nah, yang terakhir saya mau tanya, apakah ada hubungan dari kartu ini terhadap situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini di era pandemi COVID-19? Kalau ada, apa hubungannya? Baik, Bu Dian. Yes. Apakah kira-kira sudah selesai menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan? Oke. Kita kasih waktu lagi mungkin ya, Mbak ya. Oke. Semuanya apakah sudah atau belum? Boleh. Kalau Pak Budi sih, Pak Budi langsung komen di chat ya. Nah, buat Bapak Di chat, Ibu ya. yang lainnya, sepertinya udah ya. Yang udah ya udah, jempol. Oke. Sip, 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 sip. Berarti kayaknya udah nih. Semuanya sudah. Oke. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, kita akan lanjut ke kartu berikut. Siap ya? Yuk dibuka Siap. lagi yang website Points of View-nya tadi. Setelah Bapak Ibu tadi klik choose di kartu pertama, maka akan muncul opsi untuk kartu kedua. Silakan klik start here. Sama dengan metode yang pertama. Betul. Anda nggak perlu mempedulikan kata-kata yang ada di situ ya. Pokoknya jalanin aja dulu. Ya. Fokus pada kartu yang muncul. Abaikan saja kalimat atau kata-kata yang ada di luar dari kartu tersebut ya Bapak Ibu. Kalau udah langsung choose card aja ya Pak Pak TJ. Iya betul, Karena langsung saja yang kedua- choose card. Yang kedua ini nggak boleh change card ya?
Yes, betul. Kartu kedua dilarang mengganti kartu. Karena tadi sudah tertutup pintu kesempatannya di kartu pertama. Jadi suka nggak suka harus ambil nih, gitu ya Kak Dian. Yes. Kartunya random ya, kita nggak tahu kan, kita nggak bisa milih dapat kartu yang mana. Benar. Baik, kalau sudah ketemu kartu yang kedua, silakan di kertas yang tadi sudah kita buatkan kolom chartnya tadi, Bapak Ibu. Di kartu kedua tuliskan nama kartunya. Apa sih nama kartunya tadi? Silakan dituliskan di kertasnya nama kartu yang Bapak Ibu dapatkan di kartu kedua ini. Mungkin ada excuses, ada mediocrity, ada success, ya, ada banyak pilihan-pilihan sih. Dan setiap orang mungkin mendapatkan kartu yang bisa jadi sama atau berbeda. Sudah ya, Bapak Ibu? Mungkin Bu Dian bisa dibantu ngecek apakah semua sudah dengan kartu keduanya? Oke. Baik, ini rata-rata sudah. Sudah ya. Bapak Ibu kalau misalnya nanti untuk kartu berikutnya, kalau sudah selesai dapatkan kartu, boleh di chat aja ya. Sudah Siap. gitu ya, biar kita bisa prosesnya flow lebih smooth. Nah, sekarang saya juga ajak lagi Bapak Ibu untuk bisa fokus kepada gambar. Yuk kita explore gambar tersebut. Kita pandang, kita amat-amati gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak ya hubungan kartu kedua ini dengan kartu yang sebelumnya? Oke, saya ulang ya. Adakah kira-kira hubungan antara kartu kedua ini dengan kartu yang sebelumnya, Bapak Ibu? Silakan ditulis jawabannya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya mau bertanya nih. Jika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk membuat gambar tersebut lebih menarik, ya, diberikan kesempatan untuk membuat gambar tersebut lebih menarik, apa yang akan Bapak Ibu tambahkan atau mungkin dikurangi dari gambar tersebut? Sip. Jangan lupa dicatat ya Bapak Ibu supaya nggak Ya, kelewat. betul. Karena ini bagian yang pentingnya, Bapak Ibu ya, untuk kita nanti bisa menemukan insight-nya. Ya. Baik. Kalau sudah, pertanyaan berikutnya dari saya adalah, jika seandainya Bapak Ibu berada pada saat foto itu diambil, berada di sana ya, berada di tempat itu pada saat foto itu diambil, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Di bagian mana dari foto itukah Bapak Ibu berada?
Dan jika Bapak Ibu berada di sana, berada di foto itu, apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat foto itu diambil? Baik, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari saya. Insight apa yang Bapak Ibu dapatkan jika kedua kartu ini dihubungkan dengan situasi personal yang saat ini Bapak Ibu hadapi terkait dari dampak pandemi COVID-19 dalam hidup Bapak dan Ibu? Saya ulangi ya. Insight apa yang Bapak Ibu dapatkan jika kedua kartu ini dihubungkan dengan situasi yang saat ini Bapak Ibu hadapi terkait dengan efek dari pandemi COVID-19? Baik, Bapak Ibu. Saya lihat sih ini sepertinya sudah selesai semua menuliskan. Oke, Pak Abe sudah. Pak Abi sudah? Mungkin Pak ada Wandi lagi? sudah. Sudah ya. Bapak Ibu yang lain? Adakah yang Pak Budi juga sudah. masih belum? Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu, biar Sudah, kita boleh sudah. lanjut. Oke, sepertinya kayaknya sudah ya. Bisa lanjut, Pak. Sudah ya? Iya, Yap. Bu Dian. Nah, lanjut selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke kartu ketiga, kita mau dengar nih sharing dari partisipan yang hadir malam ini. Insight apa mungkin yang Bapak Ibu rasakan dari pengalaman melihat dua kartu nih? Ini dulu, jangan langsung ke kartu ketiga dulu ya. Kita Oke. stop di kartu kedua dulu. Silakan yuk Bapak Ibu yang mau sharing. Boleh dong Bapak Ibu, siapa aja di antara Bapak Ibu yang ada di sini yang mau share apa yang Anda alami tadi ya? Apa yang Anda alami, Insight ya. Insight kesan yang didapatkan Anda ya. munculkan, yes, dari proses ini. Oke, Yes. Pak Budi kayaknya mau sharing. Silakan Pak Budi. Ya, Ya. DJ, thank you banget. Yes, silakan Pak Budi. Thank you banget. Gue ngikutin dari pertama. Memang cukup challenging ya untuk Yes. ngelihat kartu pertama. Tapi emang bener banget. Kartu pertama tuh aku dapet orang tengah bayar tuh lagi nungging. Jadi cuma kelihatan pantatnya doang. Oh, opportunity ya Pak? Opportunity, lah, bener Yes. ya. Jadi kelihatannya dia lagi kejatuhan uang logam gitu ke empang. Ya. Kartu kedua tuh gurun Sahara gitu dengan
tapakan kaki, bekas Yes. tapakan kaki gitu ya, kayak John Wick Hmm. 3 gitu kan ya. Tulisannya Yes. persistence ya. Persistence. Iya, jadi memang bagus banget ya, kesempatan tuh harus dicari. Ibarat kayak Bapak itu harus nyari koinnya sampai ketemu, dan Mm-mm. setelah menemukannya butuh persistence begitu. Ibarat Yes. menapaki gurun Sahara yang terik gitu ya, harus Uh-uh. butuh resilience begitu. Resilience dan coach. persistence. Yes. Wis, keren. Terima kasih Pak Budi. Tepuk tangan dong buat Pak Budi. Woi, keren sekali insight-nya Pak Budi. So inspiring. Silakan mungkin yang lain yang mau sharing lagi, yuk. Jangan malu-malu, ini waktunya kita untuk berbagi loh. Yuk, silakan. Ada lagi yang mau bisa langsung? Pak Abe mungkin ingin berbagi, silakan. Silakan di-unmute Pak Abe. Halo malam. Malam Pak Abe. Maaf, Pak TJ, apa boleh di ini dulu ya? Saya hide dulu ya videonya ya. Sharingnya, Oh, boleh. supaya semua bisa ngelihat wajahnya ya. Oke, boleh. Silakan. Oke, silakan Pak Abe. Oke. Ini kali pertama ya saya ikut yang sedetail ini. Yes. Gambar pertama saya dapatnya yang apa ya, lapangan love. Love, ya. Ya. Lalu gambar kedua saya dapat yang sukses, yang anjing nangkep bola. Oke. Ya, dan pengalaman saya memang untuk mendapatkan kesuksesan itu dasarnya adalah cinta, nggak ada yang lain. Wow. Itu sih yang pengalaman saya, apalagi belakangan ini ya, dengan adanya COVID-19 ini kadang-kadang nggak bisa pakai logika juga gitu loh. Udah di lockdown di mana-mana tetap aja kan, ternyata yang di lockdown malah naik. Betul. Nah, kan gimana itu Pak? Tapi ada beberapa tempat juga yang aktivitasnya biasa, ternyata juga kasusnya biasa-biasa aja, nggak naik juga. Termasuk di tempat kerja saya, waktu itu ambil keputusan untuk tidak ada PHK ya, dengan berbagai macam alasan lah. Itu sebetulnya kami bertiga memutuskannya karena ada dasar kasihan juga, karena bukan salah karyawan kan. Betul. Sesuai sekali gambarnya. Jadi untuk meraih kesuksesan harus ada cinta ya Pak di dalamnya ya Pak. Dasarnya cinta. Sip, luar biasa, keren. Kita berikan tepuk tangan dong buat Pak Abe. Luar biasa. Yuk Bapak Ibu, saya mau dengar dong at least dari yang mungkin yang ibu-ibu boleh sharing. Ini tadi bapak-bapak ya, 2 bapak-bapak, mungkin bisa 2 ibu-ibu, silakan. Ini ada Bu Yani juga, silakan Bu kalau mau sharing. Ada Bu Laili, yuk silakan. Ada Bu Sugiyarti. Yuk mari Bu. Oke. Haha, ibu-ibunya lagi in silent. Oke, Oke, sip. Bu. Keren. Ya, Bu. oke. Maaf, saya baru pertama kali dan agak kikuk ya karena nggak biasa main di Zoom. Cuma dipandu anak saya. Tapi yang terakhir aku agak kesulitan waktu gambar dipindahin itu. Tetapi waktu aku milih tadi gambar sama tadi kelihatan yang pantat itu, terus yang kedua Sahara itu, yang ketiga yang pink tadi aku agak lupa itu. Dalam masa pandemi ini tentu saja yang aku rasakan memang banyak sekali timbul masalah-masalah baru, kendala-kendala baru. Kebetulan aku punya karyawan, dulu banyak, tapi udah aku kurangin sedikit, jadi sekarang separuhnya yang masih kerja. Tapi dari kesempatan yang biasanya lebih, sekarang agak berkurang. Jadi dengan berkurangnya kesempatan itu, aku coba maksimalkan. Memang agak was-was ya, tentu saja masih akan berapa lama lagi. Rasa was-was itu ada. Tetapi saya mencoba untuk menguatkan diri dengan suatu keyakinan. Karena saya tahu kalau kita yakin dengan ikhtiar dan doa, pasti mesti ada jalan. Lah itu yang saya pegang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang
pekerjaan itu masih ada, karyawan masih bisa kerja, dan ya jalan gitu aja lah. Kita yakin dan percaya. Itu yang saya rasakan, dan saya melihat gambar itu ada korelasinya dan 2 bisa masuk. Gitu aja Ibu. Yes, luar Terima biasa. Kita berikan kasih. tepuk tangan dong buat Bu Yani. Thank you Bu Yes. Yani sudah Iya, berbagi. terima kasih. Yuk, Thank you, silakan Bu. mungkin ada satu lagi mungkin ya Share. Bu Dian. Yes. Yang dari Medan belum ada respon nih Bu Dian. Mungkin dari Medan dulu kita dengar suaranya ini. Ini Bu Sugiarti katanya mau share, tapi pengennya di chat. Oh, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau di chat nanti biar saya bantu bacakan. Gimana, Bu? Oh, boleh. Bu Grace, boleh Bu Grace. Wes, hebat nih Bu Grace, Grace. silakan Bu. Baru bergabung terus langsung bisa dengan cepat gitu ngikutin. Boleh Bu Grace tinggal di unmute aja? Yes. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Saya Bu, alah. Ngati. Bu Ngati, halo Bu Ngati. Ya, Bu anak Ngati Medan ternyata. kali ya. Banyak ya. Saya pakai nama anakku. Oh, pantesan makanya. Anak. Mari Bu Ngati. Silakan Bu. Pertama, gambar yang saya dapat untuk gambar pertama itu creativity, dan yang kedua itu trust. Nah, di dalam sini saya rasa cocok ya di dalam kalau kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita saat ini sangat cocok. Soalnya kita tidak bisa sembunyi terus dengan COVID ini, stay at home terus. Jadi nggak mungkin kan kita stay at home terus, makannya mau makan apa coba? Kita harus pergi ke pasar, ya kan, ke kantor. Nah, jadi itu bagaimana kita bisa selama kita beraktivitas seperti biasa, dan bagaimana kita bisa mencegah ini COVID jangan kenain ke kita lah, ya kan. Jadi saya rasa selama ini yang saya lakukan itu kita harus memberi vitamin lah, baik fisik maupun mental. Fisiknya mungkin kita harus makan vitamin, makanan yang bergizi, ya kan. Kemudian kalau mental kita, ya ini masalah ini kita juga tidak bisa terlepas dari yang di atas, ya. Setiap hari ya kita harus berdoa, memohon supaya badai ini cepat berlalu. Tapi kita tidak boleh terlena di dalam badai ini, gitu. Jangan-jangan kita hanyut di dalam badai ini. Jadi kita harus jalan keluar, mencari matahari yang bersinar cerah lah. Asik. Wih, keren. Kita berikan tepuk Kata-katanya tangan keren dong banget buat Bu Ngati. Bu Ngati ya. Wah, luar Wajahnya biasa. juga kayak wajah anaknya juga kok. Luar juga biasa. makanya. Saya suka Oke. tuh tadi kalimat terakhirnya, mencari matahari yang bersinar gitu ya. Karena kalau di rumah mataharinya nggak kelihatan gitu ya. Iyalah, jadi sakit. Jadi Ya. nggak Luar sakit kan jadi biasa. sakit. Terima kasih, Bu. Oke, ini dari Bu Sugiarti nih, sempat share di chat. Kartu 1 dapatnya yang doing, kartu 2 pain. Nah, kaitan antara keduanya dengan kondisi sekarang, doing something for healing the pain. Yeah. Wih. Secara singkat seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Thank you Bu Sugiarti yang sudah berbagi ya sama kita. So, Yes. dari kartu pertama dan kartu kedua, saya senang sekali akhirnya Bapak Ibu sudah bisa mengkoneksikan antara kedua kartu tadi ya. Yang pertama tadi adalah pertanyaannya sebenarnya apa yang sesungguhnya kita hadapi gitu ya. Apa yang terjadi saat ini kita hadapi gitu. Di kartu kedua juga dibukakan kepada apa sih persoalan yang sesungguhnya gitu yang terjadi saat ini kita hadapi. Dan so kita akan lanjut untuk membuka kartu yang ketiga. Yuk, mari kita lanjut lagi ke website yang tadi sudah kita buka di Points of View. Kita lanjut untuk memilih kartu ketiga. Yang ini tidak boleh ganti lagi ya. So, apapun kartu yang Bapak Ibu temukan, itu adalah kartu yang akhirnya memang Bapak Ibu dapat secara random. Yuk, mari Bapak Ibu silakan lanjutkan untuk klik start here dan pilih kartunya. Choose card. Dan silakan tuliskan kata pada kartu tersebut di kertas yang tadi sudah Bapak Ibu buat di awal tadi ya. Konsep layout chartnya. Baik. Apakah semua sudah
ketemu kartunya? Kalau sudah boleh dong jempolnya atau mungkin kasih tanda chat. Sudah ya? Sepertinya semua sudah oke, sudah pegang kartu ketiganya. Yuk, sekarang kita lihat lagi yuk kartu ketiganya. Sudah, kalau udah, yuk kita pandang-pandang lagi kartu ketiganya. Nah, pertanyaan saya hanya dua. Yang pertama adalah, peluang apa yang Bapak Ibu lihat di hadapan Bapak Ibu saat ini untuk menjadi lebih bahagia di era pandemi ini jika dikaitkan dengan kartu yang Bapak Ibu pegang atau kartu yang Bapak Ibu lihat saat ini? Saya ulangi ya Bapak Ibu. Peluang apa yang ada di hadapan Bapak Ibu saat ini untuk menjadi lebih bahagia di era pandemi jika dikaitkan dengan kartu yang saat ini ada di hadapan Bapak Ibu? Untuk mereka bisa berhenti. Pak Budi udah dapet tuh ya Pak Budi ya. Pak Budi sudah, keren. Sudah langsung dapat insight-nya dia. Keren Pak Budi. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya untuk menutup sesi kita malam ini. Jika ketiga kartu ini dihubungkan, maka langkah nyata apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjadi lebih bahagia di tengah era pandemi COVID-19? Saya ulangin ya. Jika ketiga kartu ini dihubungkan, Bapak Ibu, langkah nyata apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjadi lebih bahagia di tengah era pandemi COVID-19? Ada 3 periode yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah 1 kali 24 jam ke depan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang kedua, dalam 1 minggu ke depan. Dan yang ketiga, dalam 1 bulan ke depan. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya, aksi nyatanya, langkah aksi yang dilakukan dalam 1 kali 24 jam, dalam 7 hari, dan dalam 1 bulan. Untuk membuat Bapak Ibu lebih bahagia di tengah pandemi, dikaitkan dengan ketiga kartu yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada sesi kita malam hari ini.
Udah kah Bapak Ibu? Bagi yang sudah boleh ya? Oh, tunggu. Pak Timbul nggak Oke, itu. Nah, oke. kalau sudah boleh silakan lambaikan tangan atau kasih Yes. tanda jempol atau ketik di chatnya sudah gitu ya. Yes, Kenapa Bapak Ibu betul. ini penting seperti saya bilang tadi ya, di points of view itu yang puncaknya adalah action-nya gitu. Karena setiap coaching tujuannya adalah sebuah aksi nyata gitu ya. Baik Bu Dian, nanti sembari menunggu kalau sudah kita ingin dengar dong sharing ya dari Benar. teman-teman partisipan malam ini. Jadi menceritakan proses dari kartu pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Silakan. Dan sebelumnya nanti satu kata ya Bu Dian, mungkin ditanyakan satu kata tentang prosesnya ya. How do you feel after this whole process gitu. Oke. Baik. Yuk, mari Bapak Ibu, bagi Anda yang mau share, boleh share di sini Bapak Ibu. Langsung di unmute aja Bapak Ibu, boleh? Gitu ya. Jadi Anda unmute, lalu kemudian Anda share. Apalagi buat yang belum share tadi, boleh dong. Supaya Benar. kita juga bisa dengar suaranya, bisa ngelihat wajahnya, nggak lihat wajahnya juga nggak apa-apa deh. Yang penting kita bisa ngelihat. Malu-malu malam-malam. Malam-malam malu-malu. Kan udah menjelang weekend nih ya, harusnya nyantai-nyantai saja. Ada Bapak Ibu yang mau share, Bapak Ibu? Itu tadi kayaknya Pak Henry nunjuk-nunjukin kartunya. Ayo dong Pak, sekalian di-share dong Pak Henry. Pak Henry, ada Pak Henry, ada Pak Benjamin. Betul. Pak Wandi mungkin boleh, Pak Wandi atau Pak Jan Ferry tuh, coba tuh. Dari tadi on terus tuh videonya. Yuk, silakan Pak Jan, mungkin boleh berbagi dengan kita. Pengalamannya selama berproses ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah proses dengan diri kita sendiri sih sebenarnya. Mulai dari kita melakukan pause tadi, sampai kita ketemu kartu ketiga. Itu adalah the whole process of points of view. Silakan berbagi Bapak Ibu apa yang dirasakan dan insight apa yang didapatkan. Ada yang mau share? Masih terpukau dengan itunya, dengan gambarnya. Boleh, Pak Oke, silakan Pak Wandi. Di Silakan unmute di unmute Pak Wandi. Saya sambil nyari nih Pak Wandi. Pak Wandi ya, oke. Silakan Pak Wandi. Halo. Halo, selamat malam Bang. Waduh, senior saya ini. Saya dapat kartu pertama itu timing ya, timing. Yang kedua habits, yang ketiga trust. Nah, jadi kalau saya kaitin dengan pekerjaan barangkali ya saat ini, usaha, dengan kata timing saya diingatin, diteguhkan bahwa usaha yang sedang saya mulai saat ini, walau sedang pandemi, tapi saya melihat walau di situasi sulit ini, saya yakin ini adalah timing, waktu yang sangat tepat saya memulai ini. Itu dari timingnya, terus dari habits-nya adalah saya perlu menata kembali kebiasaan-kebiasaan yang harus saya kerjakan di masa-masa stay at home ini, yang mendukung saya semakin dekat dengan pengembangan usaha ini. Dan yang ketiga, trust. Karena ini adalah usaha jasa di bidang pendidikan, ya saya harus berjuang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menikmati usaha jasa yang sedang saya kerjakan ini. Gitu. Oke, sip, keren. Kita berikan tepuk tangan dong buat Pak Wandi. Ya, jadi Pak Wandi ini membuka sebuah usaha jasa sekolah ya Pak ya, mendirikan sekolah PAUD dan ya, SD. Buka sekolah swasta, ya SD. Sumatera Utara, wis keren. Terus sukses ya Pak untuk menginspirasi masyarakat di Sidikalang dan sekitarnya. Oke, thank you. Terima kasih untuk berbagi malam ini. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Yuk, mari Bapak Ibu.
Pak Henry kartunya hilang kemana, Pak? Katanya masih belum ketemu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tim Ini dari Medan dong sharing. mumpung nih, ini tinggal 5 menit lagi waktunya. Jadi saya akan share bagi Anda. Justru kelebihan dari bagian yang satu ini sebenarnya dalam kondisi sharing, dan toh tidak akan ada yang salah ataupun benar gitu kan, tapi Yes, memang no benar-benar judgment sesuai ya, dengan seperti yang tadi. betul, betul. Tuh, Bung Ati sendiri. Ayo yang dari PHG mana suaranya? Iya Ya, kan? Diana, Vidi mungkin mau sharing atau Arif? Yuk. Satu terakhir nih, satu terakhir. Mbak Dian, saya sharing dikit ya. Boleh, silakan Bu. Ya, thank you Bu, mau sharing. Kalau yang gambar pertama tuh, saya dapatnya leadership yang tangannya banyak tuh, semua generasi. Oh, yes. Ya, yang kedua saya dapatnya everything is possible. Dan yang terakhir itu just be. Nah, saya sih melihatnya gini, di masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita kerjasama semua generasi, semua usia, tidak ada yang mustahil kita bisa melalui pandemi ini dengan bersama-sama, dan kedepannya tetap berpikir positif dan semangat. Gitu Mbak. Keren banget. Terima kasih Thank Bu. you, Bu. Tepuk tangan dong. Siap. Maaf, Ya. namanya nggak diganti dengan Ibu siapa ya? Saya Teti. Ibu Teti, ya salam Iya. kenal. Terima kasih. Ini kedua kali saya ikut. Iya, saya masih ingat kok Bu Teti. Namanya yang saya suka lupa. Thank you Bu Teti. Makasih. Yuk, ada lagi teman-teman yang mau berbagi nih? Siapa lagi Bu Dian? Dari PHG ini Arif kayaknya nih udah siap-siap, udah buka kamera dan audio. Silakan Arif. Mbak Dian. Iya. Yes. Saya udah ketemu nih kartunya nih. Pak Henry. Oke, Pak Henry, be wait ya Pak Henry. Nanti setelah Pak Arif, karena Pak Arif udah Arif, mau ya. ngomong, habis itu Pak Henry ya. Nah, yuk Oke. Pak Arif dulu, habis itu kemudian nanti Pak Henry. Mana Pak Arif? Baik, terima kasih Bu Dian dan Pak Timbul. Padahal kita bisa sharing di kantor ya Pak Timbul. Di sini dong beda, biar Ini- kita juga bisa dapat. Yes. Benar-benar magic sih kalau menurut saya. Jadi kartu pertama yang saya dapatkan adalah inisiatif. Yang kedua adalah journey, dan yang ketiga adalah trust. Jadi memang pandemi ini kan banyak sekali yang mengubah ritme kerjaan kita juga, yang di bagian training juga sama. Artinya di sini kita lebih dituntut lagi untuk jadi orang yang punya inisiatif tinggi, dan juga nikmatilah perjalanannya di journey, dan kemudian trust bahwa setelah ini pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan yang mengarah kepada hal yang positif. Gitu. Wis, keren luar biasa. Thank you ya Pak Arif. Ada lagi kita berikan tangan dong buat Arif. Insight yang didapatkan. Thank you. Inisiatif, journey, dan trust. Trust. Iya Pak Timbul. Oke. Thank you Arif. Thank you Thank Pak you, Arif. Pak Timbul. Nah, Ya, thank you, lanjut Bu. nih, tadi yang katanya kartunya hilang. Pak Henry. Kartunya hilang. Iya, tadi pertama semula saya agak bingung gitu, tapi setelah ngikuti prosesnya ketemu juga. Yang pertama tuh saya intuisi, jejak kaki gitu kan. Vision, oke. Mencari gitu kan. Setelah itu kartu kedua, everything is possible. Jadi setelah melangkah everything is possible gitu kan. Nah, dalam pandemi ini kan, misalnya kayak ambil contoh konkret, beberapa usaha saya itu tutup karena nggak boleh ngumpul gitu kan. Nah, sekarang saya justru punya waktu banyak untuk berpikir. Di samping saya memang seorang trading dan investor ya. Lalu di kartu ketiga itu sukses gitu. Jadi intuisi everything is possible baru sukses gitu. Jadi saya yakin dengan waktu yang banyak ini banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Dan saya udah lihat langkah-langkah itu gitu. Seperti itu sih Mbak Dian. Yes, thank you Pak. Kita berikan tepuk tangan dong buat Pak Henry. Menariknya tadi Bu Dian ya, Pak Henry bilang saya sudah melihat tuh langkah-langkah untuk menuju ke sana. Wis, so visioner Pak Henry, keren banget. Thank you, Sudah dijalankan, tinggal melihat hasilnya aja gitu. Wow, keren. Oke.
Thank you. Oke, thank you ya Pak Henry. Ya. Yes. Baik, Oke, Bu Dian. kayaknya sharingnya cukup ya Pak. Sudah cukup ya? Oke. Sudah. Kalau Karena waktunya sudah, juga udah pas. bolehkah saya sedikit lagi, 5 menit lagi, boleh nggak ya? Boleh. Masih ada waktu ya? Masih berkenan ya? Belum mau live ya? Oke, saya sedikit mau sharing nih. Dari saya. Lanjut. Gimana sih tips-tipsnya untuk bahagia? Boleh ya? Boleh banget. Boleh. Justru Oke, penting itu. Terima kasih. Ya, ini tips terakhir dari saya. Oke. Nah, this one. Happiness, ya, happiness really lies in contentment, Bapak Ibu. Ini sebuah quotes dari Mahatma Gandhi dan saya sangat suka ini. Beliau menyinggung soal contentment, ya. Apa sih contentment? Contentment itu adalah a state of happiness and satisfaction. Artinya apa? Seseorang merasa bersyukur atas apa yang ada pada dirinya saat ini. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki saat ini. Sehingga tercipta sebuah ketenangan di hati dan di pikirannya dengan apa yang ada pada saat ini. Ya, dia menemukan kebahagiaan, menemukan rasa sukacita, enjoy pada apa yang sudah dia miliki, bukan pada apa yang dia belum miliki. Jadi contentment, Bapak Ibu, kalau diterjemahkan ya pada rasa, ya saya bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan boleh saya dapatkan hari ini gitu. Ya mungkin tidak semua orang mungkin ya segampang itu, ada prosesnya gitu. Seperti kita juga memainkan point of view ini juga akan ada prosesnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak mungkin akan ada sedikit kebingungan, apa yang harus saya lakukan ya? Mungkin kita belum tanya ya tadi ya, action plan-nya 1 kali 24 jam, 7 hari ke depan apa, itu Bapak Ibu yang sudah catat sendiri gitu. Tetapi terakhir saya mau bagi tips untuk merasa lebih bahagia Bapak Ibu. So, silakan diingat setiap nanti ketemu kata bahagia. Nah, ini saya senangnya nih buat mnemonik nih. Ya, Kang Sandia. Saya suka buat mnemonik. So, setiap ingat kata bahagia, ingat aja B-nya bersyukur. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, pandemi sekarang pun mungkin berat untuk bersyukur. Tetapi untuk bahagia, kunci pertamanya adalah bersyukur di dalam doa. Mari bersyukur. Yang kedua adalah bahagia, B-A. Antusias, artinya apa? Kita harus tetap punya spirit yang menyala-nyala, harus semangat yang luar biasa untuk tetap menjalani dan menatap masa depan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita juga tahu bahwa masih ada masa depan yang jauh lebih baik dari hari ini. Hari esok pasti akan jauh lebih baik. Karena itu kita harus tetap punya antusiasme, Bapak Ibu. Semangat untuk menjalani hari esok. Berikutnya adalah harapan, Bapak Ibu. Milikilah harapan bahwa hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini. Hari esok masih ada untuk bisa kita memiliki kebahagiaan, menemukan kebahagiaan. Jadi jangan berhenti berharap, tapi tetaplah miliki harapan di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah amanah Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, berintegritas, menjalankan dengan sungguh-sungguh dan amanah apapun yang dipercayakan Tuhan dan dipercayakan orang lain kepada kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, yuk mari tetap bertanggung jawab dan amanah mengerjakannya. Yang berikutnya adalah G, Bapak Ibu, gairah hidup. Kadang banyak orang juga ketika melihat pandemi ini ya, rasa takut itu begitu menguasai hati pikiran, akhirnya tidak punya semangat lagi. Melakukan aktivitas juga sudah resah dan gelisah gitu. Tapi gantilah gelisah itu menjadi gairah, Bapak Ibu. Miliki gairah hidup dan semangat. Yang berikutnya adalah I, inisiatif. Inisiatif untuk apa? Inisiatif untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Karena hidup tanpa berbagi itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang bisa kita bagi kepada orang lain, Bapak Ibu? Banyak hal. Berbagi kasih sayang, berbagi perhatian, tidak harus selalu berbagi uang kok. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa berbagi apa? Berbagi doa. Kita doakan dia. Tidak mesti dalam selalu bentuk materi, tapi dalam non-materi juga bisa kita bagi. Dan itu inisiatif dari kita untuk mendoakan orang lain, untuk juga menjaga orang lain, untuk juga membantu pemerintah supaya penanganan wabah COVID ini boleh segera terrealisasi dan dampak COVID ini boleh semakin dikurangi. Dan yang terakhir, bahagia. Aksi nyata. Jadi, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan aksi nyata, action plan yang akan dikerjakan 1 kali 24 jam,
7 hari ke depan dan 30 hari ke depan. Saya doakan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan untuk dikerjakan, boleh semuanya dikerjakan dengan penuh semangat. Dan boleh semuanya dikerjakan secara konsisten. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu, semua usaha, semua pekerjaan, semua masalah, tantangan yang kita hadapi, khususnya di era pandemi ini, boleh kita hadapi bersama-sama dengan semangat dan penuh harapan. Dan semua masalah pandemi COVID ini boleh selesai pada waktu yang tepat nantinya. So, itu terakhir dari saya, Bu Dian. So, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Ini tips terakhir dari saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah insight, sebuah manfaat dari sesi coaching points of view kita malam hari ini. Demikian dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Yes, thank you so much for sharing. Oke, baik. Thank you loh Pak, sudah mau sharing dengan kita di sini. Dan buat saya ini sebuah pengalaman yang luar biasa. I don't know with you Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu tolong berikan kesan dan pesan Anda melalui feedback Anda. Tadi saya udah chat di Menti lewat menti.com. Baru satu yang tadi saya ngeliat udah memberikan feedback. Boleh dong yang lainnya memberikan feedback juga. Tapi saya, Pak Martin, lalu kemudian Pak Madu sempat melakukan ini kemarin waktu kita melakukan uji coba, dan which is itu benar-benar very very insightful. Actually, waktu tadi melakukan lagi, saya juga melakukan hal yang sama. Saya mencoba lagi mencari gambar yang berbeda, Bapak Ibu. Dan selalu pasti akan menemukan hal-hal yang very insightful lagi, dan memang tetap nyambung, Bapak Ibu. Tetap, jadi reminder buat kita, Bapak Ibu. Sebuah refleksi yang sangat bagus di akhir dari hari-hari kita di masa kerja, dan which is ini minggu yang istilahnya kita tuh udah banyak, rata-rata udah pada kembali kerja gitu ya Bapak Ibu. Refleksi kita yang sangat bagus banget untuk kedepannya dengan kondisi dan situasi yang ada, dengan tantangan yang ada, dan ternyata situasinya bukan makin membaik sebenarnya, tapi ini semoga bisa membantu buat kita untuk mencerahkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Thank you, Pak Bang TJ, apalagi tadi udah meminta kita untuk mencoba merefleksikannya apa yang akan kita lakukan. Nggak cuma sampai di sini, tapi melakukan dalam waktu 24 jam, 1 minggu, dan selanjutnya. Semoga Bapak Ibu ini simpen kertas yang tadi Anda tulis, Bapak Ibu. Saran saya, kertas yang tadi sudah Anda tuliskan, jangan dibuang dulu, Bapak Ibu. At least Anda boleh membuang itu kalau realisasinya udah muncul. Tadi kan Bang TJ minta apa realisasi yang ingin Anda lakukan selama 24 jam. Lalu setelah 24 jam, berapa lama lagi Bang TJ tadi? 7 hari. 7 hari, habis 7 hari ada lagi ya Bang? 30 hari. Setelah itu 30 hari. So, saran saya, letakkan kertas itu di tempat mendekati tempat Anda tidur gitu ya kalau perlu, sehingga waktu Anda bangun Anda bisa ngelihat, ataupun Anda pas mau tidur Anda lihat juga, atau kalau enggak jangan, ya bisa aja juga Anda masukkan di desktop handphone Anda gitu ya, supaya ini nggak cuman sekedar berhenti di sini. Kalau Anda merasa di sini kan, kalau saya ngelihat dari beberapa chat di sini ya, ada yang bilang, waduh ini bermanfaat banget gitu. Mbak Dian, aku mau komentar dikit boleh ya? Yes, boleh. So Bapak Ibu, kalau Anda merasa itu bermanfaat, silahkan Anda kemudian jangan sampai berhenti sampai di sini, tapi lakukan lebih lanjut lagi. Nah, dengarkan komentar dari Anthony Dio Martin dong, yang pasti juga terinspirasi. Ya, sambil teman-teman yang lain sebenarnya untuk mengisi buat teman-teman pada kesempatan malam hari ini, plok, luar biasa untuk Bang TJ. Saya juga mengikuti dari tadi, betul kemarin saya sudah sempat mengisi juga, dan itu very insightful buat saya. Sambil teman-teman yang lain mengisi Menti juga, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bang TJ yang dengan keren membawakan topik ini. Saya masih ingat di awal-awal Bang TJ sempat bingung, kira-kira kekayaan apa yang mau disampaikan. Toh akhirnya malam ini saya pikir semua enjoy dan bisa belajar sesuatu dari Bang TJ. I think you did a very good job, Bang TJ. Yes, ya. Yeah. Ya, nggak malu-maluin Medan. Cie. Jadi Bang TJ sharingnya dari Medan, dan saya pikir ini jadi satu pelajaran penting sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan juga bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kita kepandaian yang luar biasa. Cuman kadang-kadang butuh di-trigger,
butuh dipicu, dan malam hari ini yang memicu sebenarnya adalah gambar-gambar. Tapi menurut saya, di balik gambar-gambar itu, rekan-rekan, itulah sebuah pengungkapan bahwa ternyata di dalam diri kita itu ada banyak sumber daya yang luar biasa. Dan malam hari itu, itulah yang sebenarnya Bang TJ ingin katakan kepada kita. Sebenarnya yang memberikan pemaknaan kita kok. Bang TJ cuma memfasilitasi. Tapi karena difasilitasi dengan bagus, akhirnya kita bisa menemukan ternyata jawaban-jawaban keren. Tadi saya mendengarkan dari ada Mbak Ugi, kemudian ada tadi ada Bu, siapa tadi? Ada Mas Abe dan sebagainya yang memberikan komentar-komentar. Saya pikir itu bagus banget. Bu Teti. Yes, Bu Teti, betul. Bu Teti, Bu Ngati. Yes, thank you, Bu Teti. Dan saya pikir itu keren-keren, artinya apa? Kita itu cerdas. Dan malam hari ini kita dipicu kecerdasan kita. Semoga malam hari ini kita bisa tidur dengan nyenyak sambil bisa berkata bahwa ternyata ada begitu banyak kebijaksanaan, kepintaran pada diri kita, dan kita bisa jadi coach buat diri kita sendiri. Yes, absolutely right. Thank you, Bang TJ. Makasih banget untuk sharingnya pada malam hari ini. Yes, really appreciate. Itu yang mau saya sampaikan. Makasih, teman-teman. Terima kasih. Yes. Oke, sip. Thank you Bapak Ibu untuk sharingnya dan untuk kesetiaannya menunggu sampai detik ini. Boleh dong Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu. Kita akan foto bersama, tapi ini masih kita akan foto bersama. Tetapi masih ada yang mengisi mentinya sepertinya. Nah, please langsung open video Anda supaya kita punya foto yang menarik, which is dihadiri semuanya. Sembari Anda membuka video Anda, saya mau share ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ICAR Excellency kembali melakukan yang namanya online learning program Bapak Ibu. Dan Anda bisa mengikutinya. Ini program yang berbayar, tapi saya tahu Bapak Ibu, hasil yang Anda dapatkan dari training ini benar-benar sangat bermanfaat, jauh dari nilai investasi yang Anda keluarkan Bapak Ibu. Jadi, kita akan melakukannya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di siang hari jam 2 sampai jam 5 sore Bapak Ibu, dan di minggu pertama besok kita akan mulai dengan ngomongin soal diri sendiri. Sukses is mastering yourself. Nah Bapak Ibu, di hari Senin kita akan ngomongin soal bagaimana caranya Anda menggunakan tools NLP Bapak Ibu, yang which is tools ini udah digunakan begitu banyak orang-orang para leader yang sudah sukses. Bahkan kalau Anda pernah mendengar tenis, begitu sebutkan kata tenis aja, Anda pasti akan mengingat dengan Andre Agassi gitu ya. Nah, beliau salah satu orang yang kemudian juga bisa berhasil gara-gara NLP Bapak Ibu. Nah, Anda mau belajar gimana caranya supaya itu bisa benar-benar mengoptimalkan hidup Anda, ikutin sharing yang akan di-sharekan oleh Pak Antoni Dio Martin. Lalu tanggal 24 Juni nanti akan sharing hal yang lain lagi tentang self-hipnoterapi Bapak Ibu. Gimana caranya Anda bisa keluar dari kesulitan yang seringkali muncul buat Anda. Ada orang yang bilang, saya kok kayaknya sial-sial terus, usaha apapun yang saya lakukan salah aja. Jangan-jangan itu karena Anda sedang mensabotase diri Anda tanpa Anda sadari. Nah, gimana caranya supaya Anda bisa keluar dari problem itu? Ikutin di tanggal 24 Juni. Nggak cuma buat diri sendiri loh. Waktu Anda mengikuti ini, Anda pun juga bisa membantu orang-orang yang Anda sayangi. Bisa di rumah, bisa juga di tempat kerja Anda, bawahan Anda, dan sebagainya. Tanggal 26 Juni di hari Jumat, Anda akan bisa mendapatkan sharing dari Pak Max Sandy tentang self-coaching. Jadi coach pribadi untuk meraih suksesmu Bapak Ibu. Kita selama ini kan tahunya bahwa yang namanya coaching itu berkaitan dengan orang lain di tempat kerja dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, teknik coaching akan sangat bagus untuk kita lakukan juga untuk diri sendiri. Itu yang tidak banyak orang tahu. Nah, Anda pengen tahu gimana caranya mengaplikasikannya untuk diri sendiri, bermanfaat untuk diri sendiri, dan pastinya itu langkah pertama untuk bisa maju, Bapak Ibu. Silakan Anda ikutin di sharing dari Pak Max Sandy. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mau berlama-lama lagi. Ini saatnya berarti semua udah muncul ya fotonya ya. Yuk mari Bapak Ibu kita mau foto bersama terlebih dahulu. Tampilkan wajah-wajah cakep Anda. Mbak Dian. Yes. Mbak Dian tanya sebentar. Boleh. Mbak Dian mau tanya. Boleh. Untuk yang hari Senin, Rebu, Jumat itu ada sesinya atau memang jam 14 sampai jam 17 itu nyambung? Langsung nyambung. Langsung nyambung. Yes. 14 sampai 17 itu kita selama 3 jam ya kita sharingnya ya. 3 jam ya.
Oke, thank you. Yes, silakan di. Nanti kalau ada yang ingin tahu informasinya, Bapak Ibu, Anda bisa kontak ke di Mbak Fani, ada kontaknya, atau kalau enggak Bapak Ibu silakan main ke IG dari Pak Antoni Diomartin atau dari HR Excellency. Gitu ya Bu Teti, thank you Bu Teti. Nah, silakan Bapak Ibu, Anda ngikutin karena memang training yang kita lakukan di online learning program ini, training yang biasanya bagian dari apa yang kita sharekan di kelas publiknya kita. Jadi kelas offline, so berarti materinya ini benar-benar materi matang banget, materi yang benar-benar sangat berharga yang bisa Anda ikutin gitu ya. Don't worry Bapak Ibu, 3 jam nggak akan kerasa, kadang-kadang malah kayaknya masih kurang gitu. Saya yakin Anda masih bisa mengikuti dengan cara sangat efektif. Oke, thank you Bu Teti buat pertanyaannya. So, boleh dong Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Sudah siap semuanya? Yes, kita akan mengambil fotonya 2 kali nanti ya. Sip. Sudah ready, sudah ready, sudah ready. Oke, saya unpin dulu yang di belakang. Bentar, maaf. Wait. Oke, sudah ya. Yuk, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya pindahkan dulu. Sip. Lagi yang berikutnya. Mari kita foto lagi. Yuk, ya semua. 1, 2, 3. Oke, mantap. Yang kedua sudah. Sip. Thank you so much. Makasih udah mengikuti acara kali ini dan saya senang banget kita sudah lama seminggu ini sudah melakukan Comet online course kita dengan sangat variatif. Untuk minggu depan nantikan informasi dari kami Bapak Ibu karena di minggu depan kita dari 3 hari itu kita akan ngomongin hal-hal yang berbeda-beda semua Bapak Ibu. Yang satu berbicara soal selling Bapak Ibu, yang kedua nanti akan banyak ngomongin soal Humanora berkaitan dengan kita dan ke depannya. Lalu kemudian di hari Jumat kita akan berbicara, nah ini langsung dari satu dosen kita yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau akan sharing nih ke Anda tentang bagaimana melewati pandemi ini. Nah Bapak Ibu, please silahkan Anda ikutin lagi di kelas-kelas kita yang berikutnya yang gratis pastinya. Gunakan waktu yang ada, karena bisa jadi ini mungkin minggu depan akan menjadi minggu yang terakhir dari, mendekati yang terakhir lah ya, sebelum program COC ini akan kita selesaikan, karena kita akan sudah banyak yang mulai masuk ke tempat kerja gitu ya. Nah, baik, so thank you so much. Makasih Pak Jafar Malau yang sudah mensupport anaknya juga hadir di sini, keren banget loh. Ini kejadian pertama saya melihat pembicara diberikan support langsung oleh bapaknya gitu kan. Mestinya duet gitu ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Wow, keren. Oke, so thank you so much. Yes, thank you Bang TJ. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Yes, makasih Pak Jan, makasih Pak Daniel, makasih. Terima kasih Mr. TJ. Semoga ketemu lagi. Ya. Lalu Pak Wandi, thank you Pak Wandi. Sukses buat Terima kasih moderator. Pak Henry, Pak Benyamin. Thank you, brother. Terima kasih semua. Medan. Medan. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu di Medan Bu. Di Medan Bu. Adina nanti tinggal lihat di itu ya, bagi yang mau ngelihat YouTube-nya tinggal lihat di Antoni Diomartin official. Oke, thank you. Saya end meeting ya. Bye. Sehat semuanya. Have a good weekend everyone. Yeah.